Oke teman-teman, sekarang kita jalan dari parkiran bambu. Parkiran lamanya pindah karena sedang direnovasi. Jadi kita parkir di parkiran bambu dekat dengan kandang sapi ya teman-teman. Kita naik seperti biasa bertiga. Ada Bang Ical dan Bang J. Tujuan kita sekarang ke Bukit Mantong Karang, Nanggi. Kita pingin santai-santai lah ya pendakian kali ini. Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam kita naik. Mari kita gas. Nah ini dia teman-teman. Kita sedang jalan di kebun bambu lah kita bisa bilang. Dan bukit yang akan kita naiki itu yang di atasnya. Perjalanan estimasi normal bukit lah 3-4 jam. Terus treknya kebetulan sekarang cerah ya. Kita start jam 5:30. Target bisa nyampe jam 5:30 lah di lokasi. Dan hari ini pendakian di bulan Desember ya. Baru habis bagi rapot tanggal 16. Jadi seharusnya sih Nanggi ini rame, tapi karena parkiran pindah banyak yang nggak tahu, akhirnya pendakian cukup sepi. Jalannya masih sama ya, jalan kebun berbatu, nggak bagus, belum di hot mix. Dan di sekitarnya kebun-kebun masyarakat. Dan kedua kawan kita Bang Ical dan Bang J udah lumayan jauh. Kita posisi lagi jalan nih teman-teman, menuju ke sungai yang menjadi titik awal pendakian Bukit Nanggi. Jalurnya masih sama, gak ada yang berubah, masih melewati jalan bambu, kebun bambu ya. Coba parkirannya aja yang agak pindah karena sedang direnovasi, rusak ya. Gitu dia pemandangannya. Trek hari ini walaupun di bulan Desember sangat panas. Tadi kita di Mataram jalan sempat kehujanan sampai di Mantang. Kemudian di sekitaran Aimel itu ada razia. Kita kejebak di sana. Ya sekitar 1 jam. Baru start lagi jam 1. Dan sampai Sembalun 2:30. Lama. Oke, kita udah melewati jalan hot mix nih teman-teman. Lumayan, jalannya udah nggak batu-batu seperti tadi.
lebih enak lah kita berpijak. Berarti kita sudah mau dekat ini sama sungai, dan kita akan melewati sungai itu. Perjalanan sejauh ini masih nyaman ya. Kita masih mengatur napas dan pace, menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, karena emang fisik setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ikutilah pace-mu, bukan pace orang lain. Aturlah napasmu senyaman mungkin ketika melakukan pendakian, karena kunci dari pendakian itu adalah napas yang panjang dan fisik yang kuat. Kita udah ketemu pelangnya nih, yang mengarahkan kita ke arah pendakian Bukit Nanggi. Kalau lurus itu teman-teman itu ke arah kebun, dan kita harus ke arah kiri ya. Di sini ada tandanya sebenarnya, kalau kalian bingung, pelang kayak gini yang mengarahkan kita menuju ke Nanggi. Kita harus melewati sungai yang kebetulan sungainya saat ini kering. Ini kita harus melipir ya teman-teman. Kita jalan lagi di sungai ini. Gini dia kondisinya. Jalannya karena sungai, jadi banyak batu-batu besar ya. Kalau musim hujan dia biasanya jalannya cukup licin. Kiri nih, ikutin dah itu ya. Oke. Yang kiri ini bang? Ya, ke kanan sebenarnya. Tapi satu satu tujuan. Kalau dulu bisa lewat atas dia, bisa lewat atas. Ini saya bilang nih. Oh bukan itu, ini dia. Kiri-kiri. Sekira kiri mana maksudmu? Lurus ini teman-teman. Kalau ke kiri tuh kebun orang. Kanan sih kebun orang juga. Pokoknya patokan teman-teman tuh adalah Sungai Mati ya, setelah pelang tadi. Tinggal kalian lurus saja, gak usah belok-belok. Gini dah kondisi Kali Matinya, cukup mengherankan. Tidak ada airnya. Saya terakhir kalau nggak salah bulan-bulan Mei ya sini masih berair jalannya. Tapi ini padahal kita mendaki di bulan Desember ya teman-teman. Tapi nggak ada air sama sekali, becek pun enggak. Ini dah sebelah kiri kalinya. Nah, ini kita terus jalan. Kita jalan ke atas. Gini dia jalannya. Cukup berbatu. Satu lagi. Bakal hit. Oke. Setelah Bang J dan Bang Ical putu-putu, kita jalan lagi. Jalannya udah mulai melipir pinggir sungai dan mulai terlihat agak sejuk.
cukup enak lah. Kita masih terus jalan, teman-teman, masih jalan dan hati-hati. Salah jalan nih. Woi, kalian lihat bawah ya? Mana kok nggak ada jalan? Saya di bawah nih. Sebelah mana kamu? Coba turun sebentar. Terus kemana? Ke kiri? Waduh, kok jalannya gini ya? Hah? Berarti saya harusnya lewat kiri tadi. Saya ambil ke kanan sedikit. Udah saya tebak sih jalannya ke bawah. Cuma saya lihat ada bekas kaki. Sorry teman-teman, ternyata kita tersesat. Sedikit tersesat. Jembatan bambu guys. Karena lihat pohon bambu yang sudah tumbang, pikiran saya jalannya dialihin. Ternyata tidak. Saya yang salah kawan-kawan. Ya maklum lah. Napas sudah ngos-ngosan. Oke, kita jalan lagi. Ini jalannya udah naik ya. Naik ke atas. Terus naik ini teman-teman. Terus pelan-pelan dan berhati-hati. Jalannya udah mulai cukup basah dan agak licin. Main capek. Oke, kita lanjut. View-nya ngadep ke kebun.
luar biasa. Kirinya nih masih kebun orang ya. Kita gas terus ke atas, lanjut guys. Jalannya naik yang cukup melelahkan. Oke, teman-teman, kita masih melipir di pinggir sungai. Di jalannya ada tangga kayu. Cukup kalian ikuti saja, jelas jalannya. Dan cukup menyiksa ya, menyiksa dengkul. Di sini kita ketemu pipa, tapi kita lolos saja. Kita masih naik nih teman-teman. Cukup menguras energi, tapi yang penting yakin. Oke, kita udah mulai masuk hutan. Masuk hutan ini terus naik. Baru ketemu pos 1. Mudahan betul masih namanya pos 1. Ini jalannya. Sebenarnya ini masih kebun ya, tapi lebat. Di sini Bang Ical dan Bang J istirahat. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah istirahat 10 detik lah, tak sampai semenit, kita lanjut lagi. Target kita sampai pos 1, karena di sana kita mau duduk-duduk lah, duduk-duduk dengan santai dan nikmat. Jalannya terus naik, jadi cukup melelahkan. Treknya bisa kalian lihat, akar ya. Sejauh ini akar terus. Kacamata. Jatuh. Gini dia treknya. Jalan tanah teman-teman. Dan terus masih naik. Gini kontur hutannya. Rapat dan terdengar suara anjing penjaga kebun. Oke teman-teman, tips dari saya ketika melewati atau ingin mendaki Bukit Nanggi, yang pertama, atur pace kalian. Ingat, pace setiap orang itu beda-beda, nggak pernah sama ya. Jadi jangan memaksakan diri mengikuti pace orang lain. Ikuti saja pace-mu.
karena emang segitu kemampuanmu. Yang penting kita sampai tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, ini Bang J sedang foto-foto ya. Kita jalan sedikit lagi nyari tempat yang enak. Sebenarnya itu tempat enak sih, tapi di atasan kayaknya lebih enak lagi. Cicil-cicil lah istilahnya, biar nggak begitu capek. Mendaki tuh emang capek, tapi anggap saja bagian dari olahraga ya. Olahraga untuk menuju sehat teman-teman. Yang penting yakin, gas. Kita tadi break sebentar di atas pos 4. Di atas pos 4. Di atas pos 1 yang sudah rusak. Hutan-hutan tadi itu sebenarnya pos 1 teman-teman. Tapi ternyata tulisan posnya udah hilang. Jadi nggak ada pos sekarang. Kembali seperti Nanggi zaman dulu lah. Nggak punya pos. Ini kita udah mau keluar hutan teman-teman. Saya kalian lihat tuh. Ah itu dia. Kita udah mau keluar hutan nih. Oke. Kita terus naik nih teman-teman. Kita jalan pelan-pelan aja. Itu dia. Udah kedengeran suara air. Berarti air terjun yang ada di samping Bukit Nanggi sudah mau kelihatan teman-teman. Gini jalurnya, nikmat. Terus naik, menyiksa lutut. Pokoknya yakin aja. Itu terus naik teman-teman. Nggak ada jeda di kirinya tuh. Nah itu dia air terjunnya. Tidak begitu jelas sebenarnya. Dari sini seharusnya kelihatan jelas sih. Nah itu hutannya. Keren banget ya. Ya Nanggi nih termasuk bukit yang pertama kali dibuka lah, beserta pergasingan. Dia tahunnya sama lah, sekitar tahun 2016-17 lah dibuka. Dan menjadi favorit para pendaki karena treknya yang nggak begitu jauh. Terus jalurnya yang cukup menantang, terus nanjak, dan cocok buat teman-teman yang mau latihan sebelum mendaki ke Sempana ataupun ke Rinjani. Ya ini treknya. Sebenarnya treknya ini jalur air ya. Kalau kalian perhatiin jalur-jalur air. Dan di sana itu air terjunnya keren banget ya. Satu-satunya bukit yang bersebelahan dengan air terjun. Di tempat lain nggak ada bukit-bukit lain. Emang bukit-bukit ini selalu menawarkan view yang berbeda-beda ya, dengan trek yang berbeda-beda juga. Asik lah untuk latihan. Yang penting yakin, gas. Oke teman-teman, kita ini udah mulai terus naik ya di bukit-bukitnya, dan viewnya udah mulai sedikit terbuka.
Bahkan suara air terjunnya sangat jelas ya teman-teman. Itu dia, makin jelas. Cuma untuk ke sana itu kita nggak tahu caranya. Kekurangan informasi lah. Bisa tapi informasinya ke saya itu kurang ya. Jadi saya nggak tahu gimana caranya. Jadi kalau ada yang tahu atau pernah ke sana, silakan komen ya. Ini kita nanjak terus nih guys. Jalannya siksa lutut betul. Dan jantung tuh bekerja dengan sangat cepat ya. Terus dipompa untuk naik bukit ini. Pokoknya yakin aja bisa sampai atas. Nggak perlu cepet-cepet atau sangat capek. Yang penting nikmat. Gimana? Setuju teman-teman? Mantap. Batu ya, batu, tanah, akar, dominan itu jalurnya. Tuh, jalur air, betul-betul jalur air ini teman-teman. Hati-hati jika melangkah. Nah, lumayan melelahkan. Oke teman-teman, treknya balik lagi ke Sejuk. Setelah melewati bukit tadi, cukup sejuk nih. Ada pohon-pohon, nyaman. Itu dia sempana jalurnya, terlihat agak berkabut ya, putih. Lalu kita lurus lagi nih. Ini kalau kalian mau tahu, masih terus nanjak nih jalurnya. Belum ada jalan datar sebagai bonus. Cukup melelahkan. Ini yang menyebabkan nagih ke nagih. Karena treknya tuh selalu menjadi kenangan dan menjadi cerita. Jalurnya mantap. Sekarang posisi sudah azan, berarti sekitaran jam 3 lebih lah. Karena azan sekarang sekitar jam 3 lebih, tidak setengah 4. Pas ya teman-teman. Di Bang J kelihatannya lagi ngatur napas. Kita salip aja sebentar. Kita jalan pelan-pelan saja. Karena capek ya. Treknya batu. Sudah mulai batu nih teman-teman. Cukup panjang jalur batunya. Pijakan juga enak lah ya, gak gitu susah. Dan di kirinya jurang, kanannya jurang juga. Oke teman-teman, kita ketemu lagi sama Bang Ical yang sedang beristirahat. Sepertinya dia mengisi tenaganya. Dan itu Bang J
Udah kelihatan mulai lelah. Jadi kita putuskan break dulu sebentar. Kita break dulu teman-teman. Oke. Treknya ini setelah naik bukit yang tadi betul-betul terus nanjak ya teman-teman. Sangat melelahkan. Sangat melelahkan teman-teman. Ini kita sebenarnya jalannya masih terus naik ini. Tapi kebetulan ada agak datar sedikit. Kemudian agak sejuk sedikit. Jadi kita istirahat. Kita udah istirahat. Udah sembahyang ya. Maksudnya sholat asar. Kita jalan lagi nih teman-teman. Jalan lagi menuju ke hutan kedua, atau biasa teman-teman di pengelola bilang itu pos 2. Oke teman-teman, gak jauh dari tempat kita istirahat. Ternyata kita udah sampai pos 1. Pos 1-nya udah berubah ya teman-teman. Sekarang di sini dia pos 1. Itu dia teman-teman. Ada pelangnya. Ternyata jalurnya untuk menuju pos 1 itu udah berubah. Kalau dulu di hutan itu pos 1-nya. Sekarang di jalurnya nggak begitu jauh sih dari tempat istirahat itu pos 1. Ya, dalam setahun lumayan lah terjadi perubahan di Bukit Nanggi nih. Pos-posnya dirubah. Kita jalan lagi nih teman-teman, menuju ke atas, menuju pos 2. Pokoknya yakin aja bisa sampai dengan selamat. Dan bisa sampai sebelum gelap. Gas, gas dan gas. Mantap. Ini jalan menuju pos 2. Masih sama. Jalannya batu-batu dan cukup terjal. Terdapat titik-titik jalur air. Ini kita melipir. Cukup menguras tenaga. Jalannya berbatu lagi teman-teman. Bisa kalian lihat. Cukup banyak ya jalan batunya. Dan itu dia tanjakan. Kirinya masih sama, jurang. Itu dia jurangnya. Di kanan juga masih sama, masih jurang. Dan trek di bawah. Kalian lihat batu, kabutnya udah naik. Ini teman-teman nanjak terus ke atas. Sangat-sangat menguras energi ya, dan cukup melelahkan. Cuaca sampai hari ini, saat inilah kita bilang cerah. Gak ada hujan sama sekali. Cukup enak lah pendakian kali ini. Gak begitu panas karena memang udah sore dan kita masih nanjak. Oke, treknya udah mulai masuk hutan lagi dan masih sama nanjak terus. Belum ada jalan datar. Tuh lihat teman-teman, tinggi banget
treknya. Jalur tanah cukup berat ya, dan tanjakannya terus belum berakhir, terus nanjak nih teman-teman. Itu dia tanjakannya, nanjak lagi. Wah, kita ketemu Bang J. Istirahat, ngemper. Kita salip aja beliau. Kita jalan lagi, naik ke atas. Jalannya kayak gitu teman-teman. Tanah dibuat model undak-undakan untuk mempermudah kita dalam berjalan, tapi kenyataannya tidak mudah teman-teman. Di kanan kabut, jalannya masih terus naik, gas. Ini hutan, kirinya kita naik terus ke atas. Teman-teman, depannya hutan lagi, treknya masih hutan, dan ini terus naik ya, belum ada santai-santainya. Cukup melelahkan ke Nanggi ini. Nggak tahu kenapa tenaga tuh belum full ya, karena beberapa waktu yang lalu juga sempat sakit, seminggu sakit, kemudian istirahat beberapa hari, naik lagi. Sungguh terlalu, mendaki ini seperti candu, nggak dilakukan badan sakit-sakit. Itu dia teman-teman, treknya. Kita terus saja naik ya. Belum ada jalan datarnya lagi nih. Sebelas 12 lah sama Sempana. Cuma bedanya di sini lebih sejuk. Dan bedanya treknya di sini banyak tanah ya. Jadi lebih aman lah. Itu dia treknya teman-teman. Gak ada otak. Terus naik. Bagi teman-teman yang sudah pernah naik ke Nanggi pasti tahu lah pedisnya jalur ini. Pedis Plecing Kangkung dengan lombok 25, bikin mencret. Ngomong-ngomong soal mencret, saya ingat jadi TikTok Sempana jadinya. Ada kawan kita yang baru pertama kali mendaki langsung ke Sempana dan sampai
mencret-mencret naiknya. Saking beratnya guys. Kalau pengalaman saya pertama kali naik Nanggi ini, treknya sore sampai atas tuh malam. Kemudian lokasi campgroundnya rame, sangat rame. Jadi agak susah mencari area untuk mendirikan tenda. Itu pengalaman saya pertama kali mendaki bukit ini. Halo kalian, bagaimana? Coba share dulu. Oke teman-teman, kita udah sampai di jalan cukup datar. Lumayan melelahkan sampai sini. Kita lanjut terus. Berarti kalau udah jalan datar ini, pos 2 sudah dekat. Di kiri kita kabut, kanan tertutup oleh hutan, dan kita masih lanjut ke atas. Ini jalannya udah cukup mendatar ya, cukup enak lah. Tuh, kabutnya tebel banget. Kita ke atas. Oke teman-teman, kita mulai ketemu jalur semak-semak ilalang kayak gini, cukup tebal dan treknya nggak begitu nanjak lah. Di ilalang ini masih cukup nikmat. Kita terus naik ya. Treknya sepanjang jalur ilalang batu, lihat trek batu, sangat melelahkan menuju ke pos 2. Kabut teman-teman, cukup tebal. View udah mulai terbuka. Belum ketemu pendaki lain selain kelompok kami. Sepi ya, sangat enak sebenarnya. Padahal ini pendakian di hari Sabtu, tapi sepi. Betul-betul nikmat. Oke, jalannya udah datar dan view di belakang yang menghadap ke Rinjani dan Sembalun putih. Nggak ada view sama sekali, sangat nggak ada view karena kabut. Dan kita putuskan lanjut ya. Treknya kayak gini, sudah mulai datar. Lumayan enak lah. Semoga baterainya masih kuat sampai pos 2. Kepleset guys, licin. Jalannya tuh masih naik. Datarnya cuma sedikit dikasih, terus nanjak lagi. Ini datar, cukup datar. Dinikmati aja. Kalau ketemu jalan datar, anggap aja bonus.
Setiap pendakian ada tandanya ya, putih-putih kayak gini. Duh, pleset teman-teman. Kayak gini sebagai tanda ya. Terus naik lagi ke atas. Kepleset beberapa kali karena ada jalannya yang enggak rata. Oke teman-teman, kita udah mau dekat lagi pos 2. Ini dia pos 2. Kita istirahat di sini sambil menunggu kedua kawan kita, Bang Ical dan Bang Jo. Di sini biasanya kita beristirahat, menyiapkan tenaga sebelum sampai di camp area Bukit Mantong Karang. Berarti dari sini kita tinggal melalui tangga kayu. Sangat melelahkan. Oke teman-teman, setelah kita break di pos 2, kita lanjut lagi menuju ke area campground. Jalannya ini sudah terus naik lagi, nggak ada istirahat. Jadi kita pelan-pelan saja untuk menuju ke camp area Bukit Mantong Karang. Gini jalannya, itu dia. Masih sama, jalannya batu-batu kayak gini. Dibilang enak juga enggak, karena jalurnya begitu pedis, menyiksa lutut. 11-12 lah dengan jalur sempana. Cuma jalur ini lebih sejuk lah kalau saya bilang. Dan jalurnya ada yang longsor nih teman-teman. Kita lewat kanan treknya, terus naik. Terus naik nih teman-teman. Kita ambil jalur kanan. Dia beberapa titik. Sebenarnya yang kiri ini bagus. Cuma yang kanan nih mangkas waktu, dan yang kiri itu muter ya. Coba kalau kalian mau cari jalur landai, ambil yang kiri tadi. Kalau saya bilang sih sama aja jalannya, tetap aja capek. Ini dia, kita naik lagi. Jalurnya tetap sama, batu. Nggak ada obat ya. Kita ke kiri, jalan. Treknya nanjak terus. Itu dia. Pokoknya kalau sudah ketemu tangga kayu, berarti udah dekat lagi sama camp area. Mungkin sekitar 30 menit lah dari tangga kayu itu. Allahu Akbar. Banyak-banyak berzikir ya teman-teman kalau naik bukit ini, karena menguras dengkul. Sangat-sangat menguras dengkul. Itu dia jalannya, nanjak lagi. Ini udah nggak ada, dari sini udah nggak ada dikasih jalan datar ya. Terus nanjak batu. Pokoknya tipsnya kalau naik bukit ini, langkahnya dikecilin, jangan diperlebar. Kemudian kalau bisa tetap ambil napas. Ya itu pos 2. Itu ternyata baru sampai, Bang Ical. Kita sudah lama menunggu, tapi kita lanjut aja, biarkan dia beristirahat. Itu dia trek akarnya teman-teman.
Kita pegangan di akar. Betul-betul jalurnya sungguh menyiksa. Itu dia tanjakannya. Tidak ada ampun. Terus naik. Kita coba melipir sebelah kiri. Kelihatannya lebih bagus lah yang kiri ini daripada kita lewat kanan tadi itu. Nah iya betul, ternyata jalur kiri lebih landai sedikit. Oke lah, daripada kita ngambil jalur yang ini tadi, yang kanan. Sungguh sangat menyiksa itu. Lihat dari atas. Kita naik lagi. Kita naik pelan-pelan aja ya, karena kaki sudah mulai terasa ini teman-teman lelahnya. Lagi jalurnya nanjak terus. Itu dia. Sangat-sangat capek teman-teman. Terus nanjak dan nanjak. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu tangga kayu. Berarti perjalanan kita ini udah semakin dekat ya. Kita harus naik tangga ini sebenarnya. Oke, ayo kita naik. Setelah dari pos 2 ketemu tangga kayak gini, tangga kayu yang harus kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa teman-teman, karena tangganya cukup curam. Allahu Akbar. Jangan lupa berzikir. Dan kita masih harus naik lagi ke atas. Itu dia teman-teman, kita naik lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tas nih teman-teman. Setelah melewati tangga kayu, sini ada pipa. Pegangan tidak rusak. Ini jalannya teman-teman. Waduh, sangat berbahaya. Sulit juga itu. Oke teman-teman, kita udah mau nyampe campsite. Maaf, ngerekamnya pakai HP karena kamera GoPro sudah habis baterai. Dari tangga itu kira-kira beginilah jalurnya. Setelah tangga kayunya, ini berarti kita udah deket, udah mau nyampe campsite. Mungkin sekitar 20 menit lah ya. Terus naik untuk sampai campsite Mantong Karang. Pokoknya yakin, gas. View-nya kabut, nggak ada yang bisa dilihat. Jalurnya teman-teman masih batu, ngeri-ngeri sedap lah. Itu campsite-nya udah deket banget. Yang penting yakin, gas.
Oke, teman-teman, area campsite sudah kelihatan. Tegas, baru disemangatin sama teman-teman yang lain. Ini dia area campsite Bukit Kancen Telu. Nggih. Pareh je lu. Duh, view-nya kabut. Nice. Kita diriin tenda dulu. Ini dia kawan-kawan kita sudah mendirikan tenda. Kanjeng pira? Oh luwe. Sepi gati nanggi nih. Di naradengan li parkiran. Hah? Lewe anu no, bambu-bambu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, posisi sekarang sudah malam. Tenda atau shelter kita sudah berdiri. Tadi kita sampai di campground. Kalau kalian lihat videonya itu sekitar jam 6 sore ya, masih terang. Kemudian kita sempat diriin shelter segera di sebelah selatan ya, sebelah selatan kita diriin. Posisi sekarang agak berangin sedikit dan nggak ada hujan. Kemudian posisi yang camp juga nggak begitu banyak, kurang dari 20 orang. Di sebelah utara itu ada tadi ketemu orang itu 8 orang. Kemudian pas setelah maghrib itu kita ada kedatangan sekitar 6 orang lah ya, 6 orang apa 7 orang lupa saya. Kemudian ditambah dengan kelompok saya 3 orang. Ya sekitar itulah yang ada di camping ground Mantong Karangnya. Gak tahu kalau yang di puncak Nanggi atau di puncak Sempana, karena sempat kedengeran juga suara dari pos 2 tadi kemarin. Kedengaran orang-orang yang teriak yang melalui jalur Sempana. Itu mungkin lumayan lah kelompoknya di sana. Itu aja. Saya mau tidur. Tadi udah makan juga. Oke, sampai jumpa besok pagi. Bye bye. Oke teman-teman, sekarang sekitar jam 8 ya. Itu shelter saya untuk 1 orang. Kemudian yang ini, aduh agak nggak kelihatan ya. Coba kita center. Oh itu dia shelter yang kedua. Itu berisi Bang Ical, Bang Jo, Cup 2. Kemudian di depannya itu, wah mantap sekali Rinjani guys. Mumpung masih kelihatan tipis-tipis. Dan di posisi di campground itu dia, ada di dekat kita ada tenda kapasitas 4. Diisi 6 orang dengan model A-shelter. Kemudian di depannya itu adalah Sempana ya. Keren banget. Ya itu aja. Maklum kita pakai kamera HP. Ini Bang Ical sedang ngadem-ngadem. Kita baru selesai masak. Udah beres-beres lah. Dan di sana itu kalian bisa lihat. Nah itu masih Bukit Nanggi ya. Kalau terus itu tembusnya ke Bukit Monjet.
kemudian ke Boritip, salah satu sudutnya lah. Ya gitu aja. Dan di sebelah sana saya nggak tahu apakah itu termasuk anak darah apa bukan ya. Kalau ada yang tahu itu apa ya, anak darah mungkin ya. Oke, ini shelter kita Sumo. Kita pakai Sumo. Produknya Kang Irfan yang satu orang. Posisi sangat berembun ya. Dan lihat embunnya tebal banget, cuk. Tebal banget ini. Nanggi ini termasuk bukit yang embunnya tebal banget, bukan musim hujan. Ini yang Sumo yang 2%. Posisinya agak letoy ya. Kayaknya gara-gara embun kayaknya ya. Ya itu aja lah laporan kita. Bye bye. Oke teman-teman, ini dia posisi jam 8 malam dan ini shelter kita untuk satu orang. Produknya Sumo Kang Irfan. Kemudian yang itu adalah Bang Ical menggunakan kapasitas 2 orang, menggunakan 2 tongkat. Kemudian di depannya itu Rinjani ya, kelihatan sangat jelas. Di campground sangat sepi, cuma ada sekitar 3 tenda. Ini yang di dekat kita ada 1, kapasitas 4, membentuk model atap. Kemudian di sana ada di dekat arah menuju arah ke Sempana. Itu ada sekitar 2 tenda. Ini dia posisi kita. Posisinya masih agak kelihatan di kamera HP. Dan itu adalah masih bagian dari Nanggi. Cukup datar, bisa mendirikan tenda. Ya gitu aja. Mantap. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Sekarang posisi jam 6 pagi dan kita berada di campsite Mantong Karang dan udah jelas di sini di belakangnya kelihatan sunrise-nya langsung ke arah Pulau Sumbawa menghadap kedua Gili Sulat dan Gili Lawang. Jam 6 udah posisi sangat terang. Mantap, bukan kaleng-kaleng. Gas. Anu dah. Roti aja. Hah? Kamu makan kue kar? Sarapan dulu guys. Serah sih. Minum air juga, minum hangat juga kan. Untuk minum. Kayak energen sih.